Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 11 IPA 2 nomor 17. Saya akan mempresentasikan tentang isi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang pertama, bab 1, Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, Rasul artinya utusan. Menurut istilah, Rasul artinya Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syariat tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Perbedaan antara Nabi dan Rasul sebagai berikut. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah manusia pilihan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sifat wajib. Sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan wahyu, fatanah artinya cerdik atau cerdas. 2. Sifat mustahil. Kizib artinya bohong atau dusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan wahyu, baladah artinya bodoh. 3. Sifat jaiz. Isamatu Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilrizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambahnya iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mengamalkan apa yang telah disampaikan pada Rasul, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, akan selalu di dunia akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul, memperoleh telaan yang baik dan menjalani hidup, menerapkan perilaku mulia, selalu menjadi para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suri tauladan baik dalam hal beribadah, belajar, bekerja, maupun dalam hal kebaikan lainnya, selalu menjadikan para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai barometer atas keimanan dan akhlak yang dimilikinya, mempercayainya bahwa semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan telah menyampaikan tugasnya kepada setiap kaumnya, mau mencontoh sikap perilaku jujur, amanah, disiplin, dan kecerdasannya sehingga memiliki motivasi dan semangat hidup yang positif serta senantiasa mau berjuang dan bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik. Mau mencontoh sikap atau perilaku berani menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi dan rela berkorban dalam membela kebenaran. Bab 2. Menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Makna orang tua bagi anak. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya agar siap dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya, meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Hikmah atau keutamaan berbakti kepada orang tua. 1. Penghapus dosa besar. 2. Dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. 3. Akan mendapatkan bakti yang sama dari keturunan. 4. Dimasukkan ke dalam surga. Pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Makna seorang guru. Guru adalah seorang yang memberikan pengetahuan atau transfer of knowledge sekaligus pendidikan akhlak atau nilai-nilai moral, transfer of value terhadap murid-muridnya. Adab seorang murid kepada guru. Hendaknya merendahkan diri di hadapan guru, hendaklah memandang guru dengan penuh rasa hormat, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, patuh terhadap perkataan dan perintahnya, menerapkan perilaku mulia. 1. Jika orang tua masih hidup, maka mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat, tidak memotong pembicaraannya,
berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik. Jika orang tua telah meninggal dunia, maka melaksanakan wasiat yang ditinggalkan, mendoakan orang tua yang telah tiada. Sikap hormat kepada guru, tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru, mendengarkan ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Bab 3. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Pengertian muamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli, salah satu cara untuk memperoleh barang milik orang lain dengan jalan menukar barang tersebut dengan uang sesuai kesepakatan. Hukumnya mubah, bahkan sangat dianjurkan oleh Islam. 2. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seorang dengan catatan akan dikembalikan kepada waktu kemudian dengan tidak mengubah keadaannya. Contoh, utang 20.000 di kemudian hari harus melunasinya 20.000. 3. Sewa menyewa adalah imbalan yang baru diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa tenaga, pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.